Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita sehat dan tetap bersemangat. Mari kita masuk dalam saat teduh, mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami, terima kasih dan kami selalu bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan di hidup kami. Saat ini dalam saat teduh ini, kiranya kami dimampukan untuk kami menghayati dan meyakini penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kehidupan yang kita jalani bersama dengan umat atau juga dengan sesama yang berbeda, baik itu suku, baik itu bahasa, maupun juga berbeda dalam keyakinan, bisa membuat kehidupan kita itu terasa tidak nyaman. Dan bahkan juga karena keyakinan kita, sepertinya kita merasa disudutkan atau dipojokkan oleh orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Terkadang di situasi seperti itu, kita geram, kita anyel, bahkan kita marah, emosi. Tidak hanya ketika kita diperhadapkan dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Di banyak hal, di situasi yang beragam, kita mungkin juga pernah merasakan ada di posisi yang disudutkan atau tersudut dan sengaja memang kita digiring ke suatu keadaan yang memang mereka memaksa untuk kita ke arah situ. Kita seperti kehabisan, kesabaran dan sebagainya. Kita memang harus mensikapi itu. Tapi bagaimana kita bersikap? Mari kita belajar dari apa yang juga telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengalami dipojokkan, disudutkan terkait dengan kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Mereka mempertanyakan semua hal yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang membagi berkat. Tuhan Yesus yang mendekatkan diri kepada banyak orang, terutama orang-orang yang tersingkir. Sehingga akhirnya para pemimpin pada waktu itu melihat dan merasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini berbeda dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka menganggap mereka memiliki ajaran-ajaran dan kebenaran-kebenaran. Injil Matius pasal 21 ayat 23 dan 24 saya bacakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Mereka para tua-tua, para pemimpin, mereka yang merasa punya ajaran, punya pengetahuan lebih dibanding dengan yang lainnya. Kita bisa melihat di sini, bukannya mereka bahagia, bersukacita bersama dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi malah mereka berpikir sebaliknya, dan bahkan mungkin ada niatan-niatan di antara mereka untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Kita melihat di sini, Tuhan Yesus mensikapi itu. Hal yang terpenting ketika kita mensikapi semua hal yang kita alami, ketika kita merasa dipojokkan, disudutkan, disinilah kita harus meyakini Tuhan yang beserta dengan hidup kita.
Yang artinya kemudian memampukan kita untuk memiliki kerendahan hati, kesabaran. Tidak perlu beremosi dan tidak perlu berkata-kata terlalu banyak. Bahkan mungkin terkadang menurut saya kita bisa diam. Diam untuk kemudian kita memikirkan hal yang terbaik di saat seperti itu. Semua harus kita sikapi. Dan sikap kita tentu adalah sikap yang penuh dengan rendah hati dan bijaksana. Sekali lagi tidak perlu dengan emosi, apalagi marah. Karena itu akan hanya memancing kita, membuat kita akan semakin tidak berdaya. Tapi dengan kita diam, kita akan bisa meyakini penyertaan Tuhan. Dan dengan rendah hati kita akan bisa mensikapi semua itu tetap di dalam cinta kasih Tuhan. Kita tidak kehilangan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Karena hidup ini selalu proses. Teruslah berproses. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Di setiap hari hidup yang kami jalani adalah penuh dengan dinamika. Tuhan memanggil kami untuk terus menghidupi jalan cinta kasih, mewartakan cinta kasih Tuhan. Dan kami sadar ketika kami menerima panggilan Tuhan dan hidup di dalam panggilan cinta kasih, akan makin banyak yang kami jumpai. Pernak-pernik kehidupan dan bahkan dengan kesengajaan mereka menyerang kami, mereka memusuhi kami, memojokkan kami. Kiranya kami tetap dimampukan meyakini Tuhan yang beserta di hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan akal pikiran kami untuk mensikapi setiap keadaan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.